pertama ada pen insulin. Terus di sini ada jarumnya pakai yang ini ya. Nah ini ada protective tab. Terus yang di bagian dalam ini yang warna ungu ini penutup dalam. Terus kalau yang di bagian luar ini penutup luar. Nah di dalamnya sini itu nanti ada jarum gitu ya. Dan jangan dipegang-pegang soalnya ini steril. Siapa juga sih yang mau nyentuh jarum ya? Terus ada alcohol swab sama perlak gitu. Nah so aku contohin ya. Iya selalu ada. Harus pertama-tama ngapain dulu? Interaksi cuci tangan. Cuci tangan. Sebenarnya kita tuh nggak perlu pakai sarung tangan, nggak apa-apa kok teman-teman. Yang penting udah cuci tangan. Soalnya kalau pasien yang dirawat di rumah juga nggak mungkin stok ini kan, sarung tangan juga kan, gitu. Makanya ini sebenarnya nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa, yang penting udah cuci tangan. Cuma nanti kalau OSC kalian kan biasanya pakai sarung tangan dari awal ya, apa enggak? Iya. Ya gitu, ya. Pakai aja nggak apa-apa. Gitu kan. Ceritanya aku udah cuci tangan. Terus habis itu ini kan baru keluar dari ini ya teman-teman, baru keluar dari lemari pendingin, otomatis dingin. Terus biar nggak dingin kita hangatin dulu. Cara gimana? Kita gini gulung-gulung sebanyak 10 hingga 15 kali. Terus kalau udah kita gini set. Ini biar kecampur aja sih dalamnya. Ya jadi berapa banyak ya, pokoknya senyampurnya aja gitu. Terus kalau udah kita cek apakah jenisnya udah benar apa enggak. Jenis insulin misalnya kita mau yang rapid, ini udah benar ya, nomor rapid. Terus abis itu kita lihat kadaluarsanya. Oh ini tanggal 2025 bulan 7, berarti masih bisa ya? Masih bisa. Terus abis itu kita lihat isinya apakah ada perubahan warna apa enggak. Terus abis itu ada endapan apa enggak, itu ya. Terus apa lagi? Udah ya? Terus kalau udah kita cek, kita pasang sih jarumnya. Pasang jarumnya. Ini masih di tahap interaksi sebenarnya. Menyiapkan alat juga. Iya, menyiapkan alat. Set, gitu. Terus kita buka. Kita buka, terus kita tuh terus baru kita ke pasien gitu. Kita ke pasien, dari situ kita ya orientasi dan sebagainya. Ya, seperti biasa lah ya. Ini aku langsung lanjut aja. Ini langsung kita taruh perlak di bawah tangan pasien. Kita ceritanya mau di mana ini namanya? Deltoid. Kelihatan nggak kalian ada gini? Kelihatan nggak ya? Nah, kita udah perlak terus kasih bengkok. Ini ya, bengkok. Terus habis itu, ini kan belum kita set dosisnya teman-teman. Sebenarnya set dosis sama priming itu boleh di tahap prainteraksi tadi gitu. Jadi nanti kita bisa tinggal langsung cus gitu. Cuman terserah, pas ini juga nggak apa-apa pas ke pasien. Nah, itu kan udah ke pasien ya, udah taruh ini. Nah, terus ini kita priming. Tau nggak priming itu apa? Jadi mengeluarkan 1 hingga 2 unit untuk mengecek apakah jarumnya bisa berfungsi apa enggak gitu. Dan kalau insulin ini dia biasanya isinya ada 250 hingga 300 unit. Nah, kalau 200 unit berarti berapa mili? 2. Iya, 2 mili. Soalnya 1 mili berapa unit? 100 unit. Ya, tuh. Nah, ini ya. Kita buka ini. Dan kan harus hati-hati ngebukanya, takut kesuntik. Soalnya takut toyus, soalnya kemarin tuh ada 2 anak yang nggak sengaja ketusuk gitu. Makanya kalian buka jangan kayak begini, jangan langsung set gitu, jangan. Tapi kalian tuh bukanya pelan-pelan dari arah belakang sini. Terus kalian kayak sambil dikesanain, sambil didorong-dorong, sambil digoyangin kanan kiri gitu, pelan-pelan. Ini set. Nah ini kan udah kayak kebuka gitu ya, tinggal kita jatuhin aja. Jadi tangan kita nggak nyentuh si jarumnya gitu ya, perlu diingat. Nah terus abis itu kita tadi apa namanya? Priming. Kalian mau berapa? 1 atau 2? 1. Terus kita
pencet deh bawahnya. Set. Nah, ini keluar kan? Iya. Terus abis itu kita hempaskan dulu ininya. Udah ya, udah bersihkan. Nah terus habis itu kita baru masukin dosisnya. Sebenarnya dosisnya itu tergantung sama dokter masing-masing. Tapi misalkan ini dosisnya 2 ya, 2 unit. Nah terus habis itu kalau udah boleh kita gedein lagi untuk memastikan dalamnya nggak ada bubble. Terus habis itu perlu deh kita suntik. Nah ini sebenarnya tuh harusnya sebelum di priming ya. Jadi biar ini nggak kelamaan. Jadi kita ini dulu, kita swab dulu ke pasiennya. Nih, kita swab dulu ke pasiennya, baru nanti kita priming, terus habis itu set dosis. Otomatis ini kan udah kering kan, jadi bisa tinggal langsung kita tusuk gitu. Kenapa? Karena biar ini ngebukanya nggak kelamaan teman-teman. Kalau misalnya nih kalian priming dulu, terus set dosis dulu, terus kalian masih harus nge-swab lagi, itu kan kelamaannya ini kebukanya. Tidak direkomendasikan gitu ya. Jadinya harusnya kalian nge-swabnya sebelum tadi priming sama set dosis gitu ya. Misalkan ini udah kering. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah kita nyubit kayak begini. Ini kan, nyubit kayak gini. Terus habis itu kita tusuk 90 derajat. 90 derajat dan megangnya tuh kayak megang pulpen kayak gini ya. Nih. Set. Gitu. Terus kalau udah ditusuk kita lepas. Nah, tangan kiri kita buat menyanggah apa sih, kayak buat ngefiksasi gitu. Ini tangannya jadi kayak nempel di sini, terus sambil megang si ininya. Jadi pas kita tekan dia nggak neken-neken ke sini gitu loh. Gitu. Habis itu kita pencet pakai tangan dominan, gitu ya. Kita pencet sampai habis, sampai nggak bisa dipencet lagi. Ini kan nggak bisa dipencet lagi kan. Terus habis itu kita diemin 10 detik. Habis kalau udah 10 detik kita tarik. Gitu ya. Terus setelah ditarik jangan di massage, didiemin aja. Kalau misalnya ada darah di gitu, jadi jangan di massage itu ya. Nah salah yang gitu. Kita tutup pakai penutup dalamnya dulu teman-teman, dan caranya adalah dengan one hand. Dan kan hati-hati kalau mau nutup, soalnya biar nggak bengkok gitu. Kalau misalnya bengkok, kasihan orang yang setelah kalian nanti. Gitu. Ya. Yang paling gampang tuh kalau ada ininya sih. Berarti nanti ostinya 1 jarum itu, Kak? Iya. Ya semoga aja nggak cuma 1 jarum ya, soalnya takutnya ini apa? Ada apa ya? Ada cadangan gitu loh kalau bengkok. Ini ya. Tapi masih banyak sih sebenarnya. Nih, ini kan udah nggak bengkok-bengkok, maksudnya udah lurus gitu ya. Baru kalian boleh ditekan gitu. Jadi biar nggak bengkok. Terus kalau udah kita tutup. Ini kita anggapannya sekali pakai, tapi emang jarum insulin ini buat sekali pakai aja teman-teman. Tapi kata Pak Hasbi boleh dipakai sampai insulinnya habis, asalkan orangnya tetap sama. Gitu ya. Ini anggapannya kita sekali pakai. Ini kita lepas. Terus ini kan nggak dipakai ya, otomatis taruhnya di bengkok. Terus habis itu kita tutup deh. Terus kita masukin lagi ke lemari pendingin. Ya. Terus jangan lupa di beresin. Udah, yeay. Nah, terus ini aku langsung lanjut ke JDS ya teman-teman. Siapa yang mau jadi perbandus aku? Aku. Oke. Bentar. Yuk, semuanya yuk. Pemeriksaan gula darah sewaktu gratis. Ya, ini tadi aku belum jelasin ya. Kalau gula darah sewaktu itu normalnya berapa? Kurang dari 200. Kalau gula darah puasa Kurang dari 100. 126 kalau menurut Kemenkes ya. Nah, kalau hipoglikemi itu berapa? Kurang dari 70. Hipoglikemi kurang dari 70 gitu. Nah, ini udah. Ini apa lagi? Ini nanti ya.
kamera ya, sama lensa deh. Nah, bagian-bagiannya dulu. Ini namanya apa? Lancet. Atau jarumnya. Terus abis itu ini ada si stripnya. Kalau yang hijau biasanya yang glukosa. Nah, ini tinggal dikitin aja pakai yang itu. Ini namanya apa? Chip ya. Terus ini ada strips yang ini strip. Nah, kita harus pastiin si chip sama si ininya sama. Ini sama kan? Kodenya 6497 6497. Oke. Kalau udah sama, sini kita pakai. Oh iya. Nah, ini kita pasang si kodenya di sini. Itu ya. Jadi kodenya menghadap ke kita gini. Terus habis itu kita taruh dulu aja di sini, tapi jangan ditekan. Jadi biar nggak nyala dulu. Oke. Terus habis itu kita masukin jarumnya ke sini. Kalian udah pernah nyobain nggak sih ini? Semester berapa ya? Tapi udah pernah nyobain obat ininya? Belum. Oke. Nah, ini tuh ada dua jenis, ada yang dia dipencetnya di sini, ada yang dipencetnya di sini. Ini dipencetnya di tengah sana ya, enggak apa-apa. Terus kita masukin si lancet. Ini jangan kita buka dulu, tapi kita masukin dulu ya, teman-teman. Gini. Oke. Sekarang udah baru kita buka. Pelan-pelan biar nggak bengkok. Kecilnya. Nah, terus habis itu kita tutup deh. Ini jangan sampai kena pinggir-pinggir ya. Itu kan jarum. Nanti kan masuk ke tubuh kalian. Nah, terus udah deh. Terus habis itu kalian tarik. Terus kita cek dulu. Nah, berarti udah bisa. Gitu ya. Nah, misalnya mau berapa kedalamannya? 5 lah ya. Biar langsung dapat. Nah, terus habis itu kan tadi belum dinyalain, jadi nyalain dulu. Terus habis itu kita pakai sarung tangan dari awal aja ya. Iya Kak. Kita pakai dari awal sebelum masuk ke. Iya. Sarung tangan. Sarung tangan tinggal dikit kayak gitu ya. Jadi ini prinsipnya bersih aja Kak. Kenapa? Prinsipnya bersih aja kecuali jarumnya. Iya. Pokoknya kalau yang suntik-suntik ini yang ada jarum-jarumnya itu yang steril ya, bagian jarumnya. Gitu ya. Nah, terus habis itu gimana? Kita asal seksi tangan pasien. Nah, kenapa kita nyuntiknya di tangan? Kenapa bukan di yang lain? Karena banyak pemburu kaki. Ini kita pijit-pijit dulu. Gini ya. Terus kita kayak kumpulin darah gitu loh. Terus habis itu kalian satu kali terus kita tunggu kering. Nah, terus habis itu jangan tunggu kering dulu. Itu udah 5 Kak. Udah? Iya udah. Udah ya. Ya kalau ada 7 nanti aku belum ke 7. video di sini. Ya pokoknya itu tuh tergantung pasien ya teman-teman. Kalau pasiennya kayak pekerja apa sih yang kayak peli atau gitaris itu kan pasti lebih tebel ya. Otomatis kalian harus kapalan gitu. Otomatis kalian harus yang ya lebih tinggi ininya, lebih tinggi apa sih? Lebih dalam ya jarumnya gitu. Harus lebih dalam maksudnya. Gitu. Oke, ini 5 ya. Biar langsung dapat aja sih. Enggak apa-apa kok. Nah, terus ini jangan taruh ke tengah, jangan taruh ke atas, sekitar di sini, itu ya. Dan juga kalian jangan ragu-ragu, ditempelin aja, jangan melayang. Ya kalau misalnya mau agak ditekan dikit, kita nggak apa-apa. Itu ya, di sini. Sekalian tekan-tekan gini. Oke, udah. Terus ini kita masukin deh, baru. Nah, Sampai ini keluar kodenya tadi ya. Terus habis itu kita masukin ini kan ada arah jarum arah darah ya. Darahnya ke sini gitu. Nih, darahnya ke sini. belum fokus. Dari sini ke sini.
gitu. Sebenarnya bisa kita masukin darah lewat sini juga bisa, cuman ya udah ikutin tangan danya aja gitu ya. Yang panahnya ya. Nih ya. Wow. Sampai penuh. Sampai dia ada hitungan mundurnya gitu. GDS. Jangan lupa kasih Oh, apel apel swab. swab. Kalian tebak ya ini normal apa enggak? 105. Saya enggak? Normal. Oke. Gitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyain? GDS. Copot ya copot sih jarumnya, jangan lupa ya. Ini kita tusukin dulu. Terus habis itu baru deh saya lepas. Disembunyikan. Terus kalau misalnya ada darah ya udah tinggal kalian apel swab. Gitu ya. Udah, ada yang mau ditanyain? Kan waktu yang ini yang insulin itu tuh kan bisa ganti-ganti ininya ya jarumnya. Nah itu tuh kalau misalkan ganti jarum tapi masih pakai pen yang sama itu boleh nggak ke beda orang? Nggak apa-apa. Soalnya kan yang penting beda jarum. Oh. Gitu ya. Tapi aturan sih emang satu orang sih satu pen sih. Jadi punya sendiri-sendiri gitu. Terus biasanya kayak dinamain gitu nggak sih? Kalau di rumah kan dikasih satu-satu ya. Iya, gitu. Nggak apa sih sebenarnya. Yang penting tuh jarumnya. Iya tuh. Yang masuk ke tubuh kayak kan jarumnya kan. Gitu. Nah, terus oh iya, ini tuh dia setiap kali kalau udah dipakai yang tadinya dia expirednya sesuai sama tanggal expired, dia itu jadinya cuman sampai 28 hari. Gitu ya. Jadi iya, jadi misalnya nih kalian ini baru make. Nah, kalian tulis di sini kalian makanya tanggal berapa gitu. Jadi ketahuan ini udah 28 hari atau belum gitu ya. Gitu. Terus sama nanti yang pas dokumentasi sebutin ini yang ada di buku. Obat yang diberikan apa, waktunya apa, dosisnya, rute pemberian obatnya lewat mana gitu ya. Coba Kak, coba. Dan misalnya saya telah memberikan obat Novorapid ya, terus abis itu misal dosisnya berapa, dosisnya misal 10 unit, terus pada pukul berapa, misal pada pukul 1 siang. Nah terus rutenya melalui deltoid itu secara subkutan gitu ya, gitu ya. Setelahnya respon pasiennya gimana gitu ya, seperti biasa aja gitu ya. Nah udah gitu, ada yang mau ditanya lagi? Habis GDS tuh Kak, kontrakonsul gitu apa? Kata-kata. Sebenarnya bebas ya. Atau kontrak waktu selanjutnya kan biasanya kalau kata Pak Hasbi, GDS ini kan sehari bisa 3 kali. Boleh kontrak waktu yang selanjutnya nanti di GDS lagi. Iya. Gitu. Gitu ya. Mencari yang logik gitu. Iya, yang logik. Kok dia makan ya? Nah, itu mah semester 2. Kan ini kan harus 15 menit kemudian harus makan ya. Kalau Iya. misalkan saya 15 menit kemudian akan kemari untuk memberikan makan dan memastikan makan itu Boleh kan. Kalau kan misalnya wajib ya ini. Oh ya, sama nanti setelah ya pokoknya pas masa-masa terminasi itu jangan lupa pasien disuruh makan ya. Bapak misalnya ini kan rapid, Bapak nanti 15 menit kemudian makan ya, terus yang dimakan nanti kalau misalnya ada lauk sama nasi yang dimakan nasinya duluan gitu, yang ada gulanya yang ada di kulkasannya. Jadi sebelumnya makan nggak apa ya? Hidup gula.